Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sangat penting, dimana khusus untuk teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade tetapi tidak memiliki formasi. Ini ada berita terkini tentang database 193.954 guru yang sudah lulus passing grade di P3K 2021. Alhamdulillah. Ini langsung infonya dari Ibu Nuk Suryani ya, melalui Ibu Herlina berdasarkan hasil audiensi kemarin, bahwasanya ada 4 poin penting ya. Di sini ada 4 poin penting khusus untuk teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade namun tidak memiliki formasi. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terkini terupdate seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, langsung saja teman-teman, ini dilansir gvnn.com ya. Hari ini Minggu 29 Mei 2022 tadi pukul 11, melalui pengurus forum guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau GLPG PPPK DKI Jakarta, Ibu Herlina, saat di kantor Kemenpan RB beberapa waktu yang lalu. Nah, ini ada dokumentasinya teman-teman. Database 193.954 guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dipastikan aman ya teman-teman, aman ya, sebagaimana diinfokan kemarin ya, bahwasanya ada banyak guru honorer yang sudah lulus PG yang sudah dipecat oleh kepala sekolahnya, ada juga yang sudah dinonaktifkan Dapodiknya, dan itu semuanya aman ya, karena Kemendikbudristek sebagai Panselnas sudah mempunyai database guru-guru yang sudah lulus passing grade ini. Dengan demikian, mereka bakal diangkat menjadi P3K guru tanpa tes kembali. Alhamdulillah ya. Informasi itu disampaikan pengurus forum guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau GLPG PPPK DKI Jakarta, Ibu Herlina, setelah beraudiensi dengan Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, Ibu Nuk Suryani. Menurut Ibu Herlina, berdasarkan hasil audiensi itu dijelaskan bahwa nama-nama guru lulus passing grade P3K 2021 sudah dikunci. Itu untuk memudahkan pemerintah dalam pengangkatan mereka menjadi P3K. Jadi peserta P1, P2, P3 ya, yang pada saat hasil seleksi P3K tahun 2020 kemarin itu sudah dikunci ya teman-teman, jadi sudah aman database-nya. Sebanyak 193.954 guru lulus passing grade P3K 2021 sudah masuk database Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB serta Kemendikbudristek, kata Ibu Herlina. Informasi lainnya untuk proses pengangkatan tinggal menunggu Permenpan RB-nya. Nah, ini ya, untuk proses pengangkatan tinggal menunggu peraturan Menteri Pan RB-nya tentang pengadaan P3K 2022 diterbitkan. Namun, Herlina menyebutkan pokok-pokok Permenpan RB tersebut sudah dijabarkan oleh Sesditjen nunuk kepada GLPG PPPK. Jadi khusus untuk teman-teman guru honorer lulus passing grade ini telah dijelaskan ya pokok-pokok yang tersebut yang ada dalam isi Permenpan RB tersebut, diantaranya 1. Prioritas seleksi P3K 2022 adalah untuk menuntaskan yang lulus PG, baik guru honorer negeri maupun guru swasta. Ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwasanya prioritas yang pertama sekali guru honorer lulus PG akan dituntaskan dulu sebanyak 193 ribuan tadi. Yang kedua, untuk yang lulus PG tidak lagi melihat formasi dari daerah, tetapi melihat jumlah kuota. Nah, ini banyak yang salah paham ya, kuota dan formasi itu apa sih bedanya? Nah, di kolom komentar, contohnya seperti ini. Jika di Kabupaten A tersedia kuota 100. Nah, tersedia kuota 100, contohnya di Kabupaten Sukabumi ya, Kabupaten Sukabumi tersedia 100, maka akan ditempatkan yang lulus PG sebanyak 100 juga. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi nantinya akan melihat dulu guru yang lulus PG di kabupaten tersebut.
Misalkan guru yang lulus PG itu jumlahnya itu 50 nih, berarti mau tidak mau pemerintah daerah minimal untuk menganggarkan formasi atau mengajukan formasi itu harus 50. Jadi minimal teman-teman yang lulus PG aja dulu yang diloloskan, seperti itu. Paham ya teman-teman? Yang ketiga, nah ini artinya biarpun di formasi tidak ada formasi untuk yang lulus PG, tetapi dari segi kuota ada, maka SK P3K ditetapkan sesuai hasil tes P3K yang dilamarnya dulu. Nah jadi misalkan nih di kabupaten tersebut tidak ada formasinya yang lulus PG. Nah dari segi kuota itu ada. Contohnya di kabupaten tersebut tidak mengajukan formasi sama sekali, tetapi yang lulus PG-nya itu misalkan ada 20, maka SK P3K itu akan ditetapkan sesuai hasil tes P3K yang dilamarnya dulu. Jadi bisa saja di sekolah induk itulah mungkin rekomendasi formasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Jadi mau tidak mau Pemda harus mengajukan 20. Ya, paham ya teman-teman? Jadi melihatnya itu yang lulus PG, bukan jumlah kuota formasinya. Yang kedua ini Kemendikbudristek, Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan akan mengundang seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia, bahkan akan terjun langsung ke daerah-daerah agar menyediakan kuota sesuai yang lulus PG. Nah ini ya, ini ikhtiar yang dilakukan oleh Panselnas mungkin ya ke daerah-daerah, bahwasanya minimal sediakan kuota formasi yang lulus PG aja minimal. Jadi nantinya pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi akan menerima database guru-guru honorer yang sudah lulus passing grade ini nih ada berapa. Nah minimal kabupaten atau kota bisa mengajukan formasi sejumlah guru yang lulus PG tersebut. Jadi teman-teman yang sudah lulus PG itu pastikan tetap aman. Contohnya jika Pemda A hanya menyediakan kuota 200, padahal kenyataannya bisa menampung seluruh yang sudah passing grade, maka kementerian akan mendesak Pemda menyediakan kuota bagi yang lulus PG. Jadi misalkan jika pemerintah daerah Kabupaten Ciamis nih hanya menyediakan kuota 200, padahal kenyataannya bisa menampung seluruh yang sudah lulus passing grade misalkan 300 nih, maka kementerian akan mendesak pemerintah daerah tersebut untuk menyediakan kuota sebanyak yang lulus PG. Jadi jika tidak disediakan Pemda, maka Kemendikbudristek akan menempatkan guru lulus PG di sekolah yang terdekat dari sekolah induk. Untuk keluar kabupaten sifatnya hanya tawaran dari Kemendikbudristek dan Kemenpan RB, ucap Herlina. Yang ketiga, semua yang lulus PG sudah masuk database, artinya jika yang lulus PG pindah profesi lain, maka ketika ada penempatan dari Kemendikbudristek itu bisa didapatkan. Database hangus apabila gurunya meninggal dunia atau mengidap gangguan jiwa. Ini sudah dijelaskan ya teman-teman. Misalkan guru tersebut dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat atau dinonaktifkan di Dapodiknya, maka guru tersebut tetap database data Dapodiknya atau di Panselnasnya aman ya, dipastikan aman kecuali meninggal dunia dan juga mengidap gangguan jiwa. Yang keempat adalah bagi yang belum lulus passing grade. Nah ini teman-teman informasi ya, bagi guru yang lulus passing grade, yang belum lulus passing grade dan belum ada formasi, bisa ikut seleksi P3K 2022 sampai lulus dan akan diprioritaskan juga seperti halnya yang lulus PG. Nah ini teman-teman juga yang belum lulus PG jangan kecil hati ya. Teman-teman bisa ikut seleksi, namun harus tes kembali ya. Jadi intinya di P3K 2022 minimal lulus PG aja dulu ya. Kalau sudah lulus PG, insya Allah pemerintah juga Panselnas akan menyediakan formasi ya. Mudah-mudahan langsung diangkat menjadi ASN P3K. Intinya guru yang lulus PG P3K 2021 bakal diberikan SK. Yang belum lulus PG ikut tes kembali dan akan diprioritaskan di P3K 2022. Tuh pungkas Herlina. Nah ini informasi terbaru ya teman-teman, semoga bisa membuka bocoran lah tentang Kemenpan RB nantinya, khusus untuk teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade namun tidak memiliki formasi sampai saat ini. Jumlahnya ada 193.954 guru yang telah lulus PG ini. Mudah-mudahan di tahun 2022 semua guru honorer bisa diangkat menjadi ASN P3K. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.